Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KPI Talks. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas salah satu tema yang berjudul komunikasi penyiaran masa kini dan penggunaan sosial media untuk para Gen Z. Nah, sebelum kita membahas tema tersebut, kita akan sedikit berbicara tentang narasumber yang akan membahas tentang tema tersebut. Halo Kang Bari. Kang Bari ini adalah salah satu dosen di STA Mas Turiah. Namun di sisi lain beliau ini bukan hanya menjadi dosen, tetapi aktif juga di sosial media ya Kang, dan aktif juga di stasiun televisi lokal maupun nasional. Nah untuk itu Kang saya pengen tahu pengalaman pertama Kang memasuki dunia digital gitu. Ya, sebelumnya terima kasih buat para pemirsa dan juga teman-teman sobat KPI. Satu kebanggaan bisa hadir di tengah-tengah kalian untuk ya bukan berbagi ilmu sih sebenarnya. Kalau berbagi ilmu kesannya gimana gitu. Ini untuk Sharing. ya cerita-cerita aja lah. Ya, jadi awalnya Akang itu membuat konten pendek di akun YouTube pribadi. Kenapa bikin konten pendek? Karena memang berangkat dari suka nulis. Suka nulis, tulisan di sini tulisan kritik sosial, terus keresahan hati dan lain sebagainya. Nah, ditulis lalu dipublish di media-media lokal maupun nasional. Nah, baru belakangan bikin video-video pendek, konten-konten pendek. Itu juga dengan mahasiswa-mahasiswa SDL Mesria. Banyak juga mahasiswa dari jurusan KPI itu sendiri. Mau gak bikin konten pendek? Konsepnya kayak gimana Kang? Nah, kita tawarkan konsepnya. Kalau cocok, ayo. Kalau misalnya harus ada yang direvisi, mangga aja. Nah, beberapa ada yang direvisi oleh mahasiswa. Mungkin ada sisi-sisi yang lebih cocok dengan dirinya gitu, menyesuaikan dengan tema. Nah, itu bikin konten film pendek. Kita share kemana-mana, ke teman, ke mahasiswa juga sendiri, dan banyak pihak lah. Nah, pada akhirnya tahun 2023, mulai ada di satu titik jenuh dan menyerah sebenarnya. Pernah ya, pasti. Karena memang awal bikin konten itu sebenarnya bukan untuk mengejar monetisasi, bukan ya, bukan mengejar penghasilan, karena sadar diri apa itu butuh kontinuitas dan juga butuh tim, konsep yang matang dan lain sebagainya. Karena Akang itu bukan hanya bikin konten, mengajar, dan ada juga kegiatan lain. Sepertinya kalau untuk fokus masih agak sulit nih. Tapi paling tidak kita punya keinginan tidak begitu saja hilang. Akhirnya di 2023 tuh udah mulai merasa putus asa, udah males, capek. Walaupun yang nonton konten itu bagi diri sendiri ya, itu banyak. Gitu. Jadi untuk Akang sendiri viewer ribuan, 2000, 3000 itu bersyukur. Karena satu pencapaian. Ya mungkin orang banyak yang di atas itu ya. Tapi bagi Akang tidak memasang target yang tinggi. Ketika konten itu banyak yang menonton ratusan pun, itu udah sebuah pencapaian tersendiri. Nah, pada akhirnya nyerah gitu ya. Ada beberapa stasiun TV datang, chat, "Halo Kang, apa kabar?" Ya, dan lain sebagainya. Ya, kita mau menawarkan kerjasama
kerjasama pembuatan konten untuk tayang pertama tuh di SCTV lokal Bandung. Sekian puluh episode, gitu. Nilai kontraknya satu episode sekian. Gimana, mau nggak? Gitu. Oh boleh, gitu. Kita ke Jakarta dulu, bisa nggak ke Jakarta kita meeting kecil-kecilan? Datanglah ke Jakarta. Nah di tahun pertama atau kerjasama pertama tuh timnya dari mereka, jadi Akang tuh hanya menyiapkan host dan bikin skrip ya. Kita syuting di bulan puasa tuh berapa episode, berapa belas gitu ya, lupa lagi deh. Nah untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya di SCTV Bandung, Akang mulai coba berdiskusi dengan pihak SCTV-nya, gimana kalau krunya dari saya aja gitu. Kru di sini kan ada kameramen 2 orang, ada running itu kru yang sedia misalnya baterai kamera habis, baterai clip on habis, mereka yang ganti-ganti gitu, itu running. Dan juga kadang kalau malam kita perlu lighting kan, jadi ada 2 sampai 3 orang. Nah hostnya pun akan tidak sendiri, ngajak beberapa teman, ada yang mahasiswa, ada yang siswa di sini. Sebenarnya sih kalau melihat uangnya gitu ya, nggak perlu ngajak orang lain dalam artian host gitu ya. Karena ketika ngajak host lain itu kan harus kita berbagi rezeki kan. Tapi kalau Akang kan punya prinsip gini, Akang tuh nggak mau pinter sendiri, harus pinter bareng-bareng. Kenapa? Kalau kita pinter sendiri capek, kita ngajarin orang terus. Benar, setuju ya, benar, setuju. Jadi kalau kita pinter rame-rame kan kita enak, kita bisa diskusi. Diajak dah tuh host tuh anak SMA yang sekolah di sini, siswa SMA, terus juga mahasiswa, ajak cocok ya kita kasih mereka honor gitu, kita ajak makan, bahkan krunya juga seperti itu kita ajak. Nah itu lokal Bandung. Selang beberapa bulan ada teman di Metro TV itu nge-DM di Facebook ajakin kerjasama. Akang datang ke Metro, konsepnya seperti ini, oke, gitu ya. Tayangnya di Magna. Jadi Metro itu kan tergabung dalam media group. Media group membawahi Media Indonesia, Metro TV, TV-nya itu Metro TV, Magna, BN, terus satu lagi lupa tuh, ada 4. Ya, alhamdulillah konsep yang ditawarkan sama mereka cocok. Bahkan bukan cuma konten aja, akhirnya dari konten itu akan dipercaya untuk memberikan materi, memberikan khutbah Jumat di Masjid Metro TV. Jadi itu kan satu pencapaian. Nah, dunia digital itu kan sekarang berkembang pesat sangat pesat. Bukan hanya mahasiswa, anak-anak yang lahir atau generasi Z gitu ya, mereka lahir sudah dengan zamannya yang seperti ini gitu ya. Sudah ada digital yang bersama mereka gitu ya. Kalau waktu Akang lahir itu kan handphone belum ada. Bahkan handphone itu mulai rame itu ketika Akang itu SMA. Jadi generasi Akang itu tertinggal gitu sebenarnya dari segi kemajuan teknologi. Nah generasi kalian tuh teknologi sudah sangat mendukung. Jadi seharusnya generasi kalian inilah yang harus melahirkan karya-karya yang mendidik tentunya. Nah, untuk itu Kang, sekarang kan generasi Gen Z ini lebih suka dan lebih sering menggunakan media sosial untuk sehari-hariannya gitu. Nah, maka dari itu banyak dari Gen Z ini yang sudah tidak melupakan ataupun sudah tidak sering datang ke masjid, datang ke tempat-tempat yang ada pengisian ilmu. Bagaimana sih cara Gen Z ini menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi
amal ibadah yang bisa dikerjakan juga melalui media digital tersebut kan? Ya, dan ini tugas kita tentunya memang. Sebelum menjawab itu akan ingin bicara seperti ini ya. Kalau misalnya Nabi Muhammad masih ada sampai hari ini, Nabi Muhammad itu pasti main YouTube dan sebagai syarat media dakwanya. Iya, iya. Nah, memang menjadi PR kita bersama media sosial yang bervariasi ini kita kan tidak bisa melarang ya. Orang itu membuat konten seperti apa. Hanya kita sebagai pemegang remote, katakanlah kalau di TV, atau kita pemegang handphone, kita yang bisa menyeleksi itu. Nah, tentunya dakwah yang harus ditampilkan di media sosial juga dakwah yang kekinian, ya, dakwah yang kekinian yang tidak lagi berfokus pada atau pembahasannya tidak melulu kepada surga dan neraka, gitu. Karena orang terkadang ketika pembahasannya melulu tentang surga neraka bosan itu teh. Atau konten-konten yang muatannya lebih cenderung menasehati, bahkan ada justifikasi di sana. Nah, itu coba mulai dikurangi gitu. Bukan tidak baik, tapi ini kan kita bicara segmen pasar kan. Jadi kalau kita ingin merambah segmen pasar generasi Z, sebisa mungkin kita memahami pola pikirnya, gitu ya, apa yang dia senangi, sehingga ketika kita buat konten, kita upload, mereka akan tertarik. Misalnya, mungkin kita sering juga menyaksikan konten-konten flexing kan gitu ya. Ya, flexing. Itu bisa gak dilarang? Ya nggak bisa memang. Konten apapun pasti ada peminatnya gitu. Cuma ketika kita bicara mahasiswa, maka seharusnya konten yang disajikan itu harus ada nilai-nilai edukasinya gitu. Jadi misalnya ada konten mahasiswa ingin menampilkan konten flexing gitu ya. Ya nggak apa-apa, tetapi di situ nanti ada seseorang yang berperan sebagai tokoh agamanya yang memberikan sedikit masukan. Jadi tidak melulu nasihat gitu ya. Tidak langsung menjudge bahwa ini salah, ini benar gitu. Jadi bisa jadi nanti dia ikut dalam alur tayangan itu, alur cerita itu, misalnya konten flexing, nggak apa-apa itu Ustadz itu ikut dulu gitu ya. Pada akhirnya di satu titik kita lihat celah, bisa di situ dakwah-dakwah masuk. Ya. Banyak yang menggunakan cerita tersebut dijadikan sebagai ilmu ataupun ladang ibadah seperti para pencari Tuhan ya kan, Iya. dari TV-nya. Nah, kadang kita sebagai Gen Z ini kan ada beberapa tantangan ataupun beberapa yang kita takutkan terhadap misalkan netizen ataupun komentar-komentar. Iya. Karena memang Gen Z ini kadang suka memikirkan kejauhan gitu. Iya. Sebelum terjadi sudah dipikirkan gitu ya kalau Gen Z. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut dalam media sosial itu bagaimana? Ya, pertama kita optimis aja bahwa apa yang kita sajikan gitu ya, pertama yang mendidik, terus juga tidak ada unsur kekerasan di dalamnya, baik verbal maupun non verbal. Selebihnya memang komentar miring ya pasti ada aja kan, karena itu bagian dari dinamika kehidupan kan, pendewasaan diri lah. Jadi kadang bahkan ketika banyak komentar miring, justru itu bisa ngangkat konten kita sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menata, menyikapinya. Kadang kan orang ya nggak siap, gitu, nggak kuat dengan komentar miring. Kadang kan orang di media sosial gitu ketika nyerang tuh ya bukan lagi kritikan, tapi udah inahan caci makian. Jadi intinya berkaca dari yang pernah Akang lakukan, pertama
Memang sih kalau konten-konten yang akan angkat itu relatif soft ya. Dalam artian sedikit sekali ada peluang untuk satu dua pihak itu tersinggung. Karena konten-konten yang akan angkat itu kan seputar pemberdayaan UMKM, terus juga eksplor pariwisata, terus konten-konten tentang sosial keagamaan. Jadi memang relatif tidak begitu banyak menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Mungkin teman-teman di KPI bisa berangkat dari situ dulu mungkin. Misalnya contoh, mahasiswa itu kan dengan segudang ide, kreativitas, mungkin selain mereka sebagai mahasiswa, mereka punya profesi tertentu mungkin, entah sebagai pelaku UMKM atau lain sebagainya. Nah bisa juga itu kan diangkat. Sebelumnya memang harus dibikin narasinya dulu ya, skripnya dulu, supaya tidak ketika di jalan tuh nggak bingung gitu. Jadi dibuat dulu narasinya seperti apa, sasarannya yang mau dituju apa, terus pasar yang kita targetkan apa kan gitu ya, pesan yang kita hendak sampaikan apa, dan yang kita akan dapatkan kira-kira dari tayangan kita apa kan gitu. Nah jadi bisa juga tuh misalnya diangkat konten-konten tentang UMKM. Nah, di situ ada dakwanya juga bahwa mahasiswa ini mereka membantu orang tuanya gitu. Dan juga dari UMKM ini mahasiswa bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga walau skalanya kecil tetapi sudah bisa membantu orang lain untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu kan muatan dakwah juga tuh. Itu. Berarti dari hal kecil itu bisa menimbulkan hal besar ya? Iya, yang penting gini lah, banyak belajar. Kalian kan pasti ada cukup aktif di media sosial, dan pasti adalah satu dua toko akun yang menjadi inspirasi kalian. Nah itu kan bisa ditiru dan kita modifikasi sedemikian rupa sehingga minim kemiripannya. Nah gambaran akan ke depan dunia digital ini ya tidak akan mati, gitu. Tidak akan ditinggal, bahkan dia akan semakin berkembang. Jangan sampai dunia media sosial yang bebas ini jatuh ke orang-orang yang hanya melihat keuntungan semata, dalam artian misalnya dia hanya mengejar follower, mengejar endorse, penghasilan di situ, tetapi minim dari nilai-nilai edukasi di dalamnya. Itu kan banyak kan? Karena kalau yang dikonsumsi oleh anak-anak seperti itu kan akan membentuk karakter mereka kan. Maka kalau mereka karakternya sudah terbentuk karena tayangan-tayangan itu, yang menjadi kekhawatiran kita bersama, ide mereka itu mati kan gitu, karena terpengaruh dengan tayangan yang hanya satu sisi kan gitu. Nah, ini kan tentunya nggak baik untuk generasi muda ke depan. Nah, berarti berawal dari cerita Kang ini, ternyata kesedihan itu tidak selamanya akan sedih terus ya Kang. Ya. Ada kebahagiaan yang akan terjadi. Nah, untuk pesan terakhir nih Kang, sebelum kita tutup, pesan terakhir untuk kita sebagai Gen Z mahasiswa khususnya KPI itu apa Kang? Ya, KPI salah satu jurusan yang sebenarnya ini di zaman kekinian seharusnya KPI ini menjadi jurusan yang
mahasiswanya paling banyak satu kalau dalam perspektif Akang itu anak-anak kan. Karena apa ya? Karena zamannya mendukung ini, ya. Anak-anak itu sudah mahasiswa ya, dengan baik siswa juga, itu kan sudah sangat akrab dengan kamera, dengan sosial media. Nah, harapan Akang itu untuk teman-teman di KPI, kita coba buat tayangan-tayangan ya bervariasi tentunya ya, baik dari waktunya, dari temanya, terus dari lokasinya juga, dari pemerannya, tentunya harus bervariasi. Kita coba membuat tayangan, tetap di situ ada nilai edukasinya, tetapi juga kita harus bisa membaca selera pengguna media sosial, sehingga orang-orang itu yang menyaksikan tidak bosan. Gimana caranya? Akang yakin dan percaya ya, mahasiswa pasti sangat paham, terlebih lagi kalian kan kalau bicara teori kan belajar tuh teorinya kan, penyiaran seperti apa, dan lain sebagainya. Tinggal eksekusinya nih. Tuh. Nah, jalan aja dulu, jalan dalam artian tetap harus dikonsep. Jalan di sini dalam artian dulu Akang waktu memulai itu serba mengalami keterbatasan dari segi alat, dari segi personilnya, tim, wah itu sangat terbatas. Cuma Akang bilang begini, kalau kita tidak mulai, kita tidak akan tahu kapasitas kita, kompetensi kita di mana. Terus juga kalau kita tidak mulai, gitu ya, kita gagal. Kalau kita mulai, ya dua kemungkinan, bisa gagal, bisa sukses. Tapi kalau nggak mulai, pasti gagal. Iya. Mulai aja dulu, walaupun harus dikonsep, konsepnya harus matang, diskusi, jangan malu untuk menyaksikan konten-konten, tayangan-tayangan yang kita anggap ada kecocokan nih dengan diri kita. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada, mulai saja. Nanti insya Allah kalau kita sudah totalitas, apalagi kita orang-orang terdidik, tidak melepaskan diri dari doa, yakin di suatu hari akan ada jalan. Gitu. Yang penting tugas kita itu berusaha, itu aja. Berusaha dan terus berusaha. Iya. Untuk episode kali ini cukupkan sekian ya Kang. Ya. Terima kasih terhadap motivasi, terus pengalaman serta gambaran kita ke depan itu seperti apa gitu. Semoga kita para mahasiswa KPI khususnya bisa mengembangkan bakatnya, bisa terus berkontribusi dalam dunia digital. Meskipun memang hiburannya ada, tapi edukasinya juga harus tetap ada ya Kang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.